Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan? Amati gambar berikut. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktikkan permainan ayam dan elang tersebut. Perhatikan petunjuk bermain ayam dan elang berikut. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri dari 8-10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang, salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Elang harus bisa menangkap semua anak ayam satu persatu. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Bagaimana keterampilan berlari yang baik? Amati gambar berikut. Ketika kamu berlari, gerakan utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Selain itu, dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan, disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan napas, serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong atau kaki ditolak, serta gerakan kaki ayun. Sekarang kamu sudah tahu apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat berlari dengan baik. Sebelum kamu bermain ayam dan elang, lakukan latihan lari dengan benar berdasarkan panduan dari guru. Seperti halnya bermain ayam dan elang, semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda,
para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks di atas, mari kita lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Temanya adalah pertempuran Ambarawa. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi? Yaitu pertempuran Ambarawa. Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Karena pihak sekutu mempersenjatai para tawanan yang akan dibebaskan. Selanjutnya, siapa yang bertempur di pertempuran Ambarawa? Yaitu TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Bagaimana proses pertempuran Ambarawa? Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran selama 4 hari, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan salah seorang teman. Mintalah teman tersebut memberikan komentar tentang setiap kalimat yang kamu tuliskan. Apakah kalimat tersebut sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang?
Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini adalah tetap bertahan hidup dengan bersatu dan bergerombol. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegram. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan surat kabar yang telah kita baca. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut.
Kamu sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama adalah kamuflase. Contohnya adalah belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua ada mimikri. Contohnya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga ada autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Contohnya adalah cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang, ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Cumi-cumi. Cumi-cumi mampu menyemburkan tinta hitam untuk melindungi diri dari pemangsanya. Walang sangit. Walang sangit melindungi diri dari pemangsanya dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat, sehingga pemangsa tidak berani mendekat. Siput memiliki cangkang di bagian belakang berfungsi untuk melindungi diri, serta tubuhnya berlendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan tubuh. Tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Cara hewan beradaptasi ada kamuflase, mimikri, autotomi, menggulungkan diri, menyemburkan tinta, mengeluarkan bau menyengat, dan lain sebagainya. Selain beberapa contoh di atas, masih ada banyak hewan lain dengan adaptasi yang lain pula. Kamu bisa mendata hewan-hewan tersebut dan menuliskannya seperti diagram di atas. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.